Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat. Alhamdulillah, terima kasih karena kalian sudah datang di acara yang memang Bapak undang dengan khusus untuk kalian. Karena jujur dari berapa ya 2 bulan ke belakang Bapak memantau kalian, melihat kalian kemungkinan besar sedang tidak baik-baik saja nih, entah dari psikis maupun dari fisik yang terlihat kayaknya berbeda nih di antara kalian. Nah, 4 orang ini memang sengaja Bapak panggil. Jadi Bapak minta waktu untuk kalian. Kita sharing kalian kenapa, kalian ada apa. Kayaknya kalian berbeda aja dari siswa-siswa yang lainnya. Baik, apakah kalian berkenan? Baik, jika memang sudah berkenan, sesi sharing ini kita mulai dari Rehan. Rehan, dipersilakan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya untuk waktu saya menceritakan. Jadi ada beberapa terbenak dalam pikiran saya mengenai pengalaman saya waktu bermain sama teman. Jadi ketika itu saya memiliki teman. Kemudian teman saya itu mereka biasa merokok, nongkrong, kemudian nongkrong di warung dan seperti itu. Nah, pada saat itu teman-teman saya itu semuanya mereka itu merokok. Nah, kemudian saya sendiri itu tidak merokok. Saya sendiri tidak merokok. Tapi pada saat itu ada salah satu teman saya menawarkan kepada saya, kamu nggak merokok ya? Ya, saya nggak merokok. Cobain deh, enak ya rasanya. Kata saya, kayaknya enggak deh. Saya mau benar-benar nggak mau merokok. Cuman pada saat itu mungkin waktu itu biasa aja teman-teman saya tidak melakukan tindakan apa-apa. Tapi ketika saya selesai daripada perkumpulan itu bersama teman-teman, tiba-tiba ada salah satu dari teman saya menghampiri saya. Kemudian saya ditariklah, sini kamu Rehan, kamu boleh ikut gabung sama kami. Nah, tapi ya kamu juga harus ikut merokok dan sebagainya. Kata saya berkata tidak, benar-benar berkata tidak. Pada saat itu tiba-tiba salah satu teman saya itu tiba-tiba respect lah, dia memukul tangan itu menghampiri ke punggung saya. Kamu benar nggak mau nyobain merokok? Oke, kalau kayak gitu kamu nggak usah ikut gabung sama kami. Mungkin itu yang saya rasakan, untuk pengalaman yang saya rasakan. Jadi secara langsung mendapat pukulan dari teman yang memang ngajakin Rehan untuk merokok. Iya. Tapi pada ujung akhirnya Rehan merokok atau enggak? Pada ujungnya saya tidak merokok. Tetap tidak merokok, tapi mendapat pukulan dari teman itu. Iya. Ini kita tampung dulu ya, satu-satu kita tampung, nanti baru solusinya kita bersama-sama. Baik, Rehan terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama dari Ira, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau dari Ira pribadi, Ira mengalami hal kekerasan fisik yang bermula dari, jadi kan di kelas saya itu ada circle yang dimana dia tuh membuli orang-orang yang kurang dari fisiknya ataupun misalkan yang lemah gitu. Nah di situ saya diajak gabung gitu kan. Sebenarnya saya nggak suka membuli Pak. Terus katanya kalau kamu gak mau ikut membuli, kamu bakal dibully. Jadi saya ikut membuli. Dan suatu momen yang membuli itu mungkin terlalu sakit hati ya. Jadi dia membela diri sampai akhirnya kita membuli itu diserang secara fisik gitu. Yang paling parah siapa? Yang paling Saya rasa saya. Padahal Ira sendiri sebenarnya bukan tipikal orang yang suka untuk merendahkan orang lain. Tapi karena circle Ira yang memang seperti itu, akhirnya mau ikut membuli. Kalau enggak Ira yang membuli. Iya. Fisik yang sama yang dibully. Iya.
Oke, kita tampung dulu, nanti kita akan coba solusikan secara sama-sama. Sekarang kita akan dengarkan cerita dari Lucy. Lucy, dipersilakan. Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi saya tuh di kelas anak pendiam ya Pak. Di rumah tuh saya keluarga yang tidak sempurna karena ayah dan ibu saya tuh sudah bercerai. Jadi saya tinggal bersama ayah saya karena ibu saya merantau. Nah kadang di beberapa momen tuh saya sering menuntut ke ayah saya pengen masakan kayak ibu saya gitu. Tapi ayah saya tuh udah memasak kayak makanan itu, namun tidak seenak apa yang dimasakan ibu saya gitu. Nah dari situ saya langsung marah dan gak mau masakannya itu. Ayah saya langsung marahin saya gitu Pak. Nah dari situ karena meluapnya emosi atau amarah dari ayah saya, jadi langsung memukuli saya Pak. Sehingga badan saya tuh di sini kadang ada rasa sakit, kadang di jarum telinga gitu Pak. Sampai sekarang saya kadang ada rasa trauma gitu. Jadi memang istilahnya kekurangan kasih sayang dari ibu. Jadi akhirnya ayah yang merasa bahwa Lucy itu tidak terfasilitasi oleh adanya ayah. Makanya ayah sampai istilahnya itu kayak memukuli atau membuli secara fisik. Yang dirasa jadinya kayak berasa dari segi hasil. Mungkin tadi kan mungkin suka dijawab, mungkin ada berasa jadinya terganggu gitu. Iya Pak. Oke, kita tampung dulu Lucy ceritanya, nanti kita akan solusikan bersama-sama. Oke baik, sekarang kita dengarkan cerita dari Ayu. Ayu, dipersilakan. Oke baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Jadi akhir-akhir ini saya banyak bohongnya, saya merasa saya memiliki trauma karena saya mengalami kekerasan fisik oleh teman seangkatan saya di inisial A ya. Jadi itu tuh bermula saat saya sedang mengantar teman saya ketemu dengan pasangannya, dan ternyata pasangan ini juga bawa temennya kan, bawa sahabatnya. Nah sahabat ini tiba-tiba dia bawa gitu kayak hadiah terus sama ada bunga juga gitu. Terus tiba-tiba si sahabat ini dia ngasih lah ke saya kan. Saya nggak tahu apa gitu, saya juga nggak terlalu kenal sama dia gitu. Dia kesangkatan juga kami di sekolah. Dan tiba-tiba dikasih lah, saya sempat menolak kan, saya nggak mau gitu kan. Tapi kata teman saya ini nggak apa-apa diterima aja, tadi ngasih kok gitu. Yang tadinya sih teman aku ya, tapi pas di rumah tuh kayak dikasih ke saya gitu. Ini nggak apa-apa, bawa aja ke rumah gitu. Karena aku simpan kan si bunga itu sama hadiahnya gitu. Nah terus keesokannya di sekolah saya tiba-tiba dilabrak nih sama teman seangkatan saya yang inisial A ini, yang ternyata yang inisial A ini mantan dari sahabat pasangan saya ini yang semalam itu kayak gitu. Terus saya tiba-tiba kayak ditanya di informasi, kamu dikasih ini ya sama si inisial B gitu kan, dia mantannya kan. Oh iya, aku kan ini akan cerita yang sebenarnya aku nggak mau menerima kan, cuma memang karena dari teman aku katanya terima aja, jadi aku terima. Terus dia tiba-tiba kayak marah gitu kan, si inisial A ini marah, terus tiba-tiba mau jambak si rambut aku gitu kan, dan juga sampai ngepit dari sini tangan lengan ya, tangan dari kiri itu. Pas aku sampai rumah tuh aku merasa kayak sedikit trauma gitu, yang bikin aku tuh melakukan sanitasi. Oke, jadi sebenarnya ini lebih ke Kak Ayu sendiri kan nggak tahu ya maksud dari si laki-laki ini ngasih gift-an. Tapi ternyata ada mantannya yang tiba-tiba langsung nyerang Kak Ayu dari segi fisik, langsung tangan dengan rambut ya, jambak. Ya, ini luar biasa banget. Oke, ini dari kalian terima kasih sudah bercerita. Mungkin kita sharing winning solution kali ya, kayak problem solving yang ada dari masing-masingnya gitu kan. Mungkin kalau dari Bapak sendiri yang untuk Rehan, udah bagus banget ya. Yang namanya kita nggak merokok itu udah bagus banget, karena mungkin ya bagus Rehan mau sampai kapanpun kalau udah nggak merokok ya itu bagus. Mau selingkuhannya seburuk apapun gitu kan. Jadi keren, nggak terbawa sama arus. Jadi kedepannya pandai-pandai memilih kerabat terdekat aja sih. Kalau teman mah boleh sama siapa aja. Untuk teman nongkrongnya mungkin bisa pilih-pilih yang memang sekiranya bisa mengajak Rehan ke yang lebih baik. Itu sih. Kalau dari Bapak ya. Tapi tetap jangan dijauhin hanya sekedar kenal aja. Tapi jangan menjadikan teman untuk satu nongkrong, satu visi, satu cerita. Lebih ke dibatasi aja. Kalau dari Bapak itu. Nah kalau untuk Ira,
sama sih sebenarnya diri teman juga. Jadi kalau pernah kira takut dibully ya jangan takut, kan kita kan di sekolah kan pasti punya guru, punya wali kelas, ya kan, punya teman-teman dekat yang kuat juga. Jadi ceritain aja daripada kita harus toksik temenan sama orang yang beracun gitu kan, yang akhirnya kamu kira tambah susah gitu. Jadi kita juga kencang sebagai pembunuh diri gitu. Padahal kan basically kita tuh karakternya bukan seperti pembunuh. Jadi diri kita gak apa-apa kalau mau dijauhi nggak masalah. Itu kalau misalnya terlibat Pak. Jadi dipilah-pilah untuk temenan. Untuk gue sih memang susah ya kalau untuk pengganti hidup tuh sangat sulit. Tapi memang lebih bisa menerima aja, lebih legowo sama keadaannya. Memang mungkin sekarang fasilitasnya hanya ayah. Jadi apapun yang dikasih sama ayah, yakin itu udah dikasih yang terbaik dari ayah untuk Lucy. Walaupun memang hasilnya kok nggak kayak ibu ya, tapi yakin dari itu maksimal yang udah ayah Lucy kasih sama Lucy. Jadi terima legowo apapun itu, karena itu yang terbaik. Kalau untuk Ayu, berarti jangan mudah menerima gift tuh ya dari siapapun. Itu kayak harus milih dia juga. Kalau emang gift dari perempuan biasa hadiah ulang tahun ya. Tapi kalau lagi kan pasti ada tujuan gitu kan. Jadi next kedepannya kalau dikasih gift apapun dari laki-laki yang konteksnya bukan saudara gitu ya, itu lebih baik ditolak secara pelan-pelan, secara rapi, lembut, biar gak tersinggung. Biar kedepannya gak ada salah paham sama temen Ayu lagi. Gitu sih kalau saran dari Bapak. Oke, itu aja sih saran dari Bapak. Nah semoga dengan sharingnya kalian ini bisa lebih membuat kalian lega. Dan satu hal, jangan sungkan untuk cerita kesini ke Bapak gitu kan. Tinggal Pak, ini kita pengen cerita, aku pengen cerita, maka fasilitasnya terbuka untuk kalian gitu. Itu kalau saran dari Bapak. Bagaimana dengan kalian? Baik anak-anak, setelah cerita tadi kalian ke Bapak, apa yang sekarang kalian rasakan? Dari mau perwakilan atau mau satu-satu? Kalau saya pribadi sih jadi lebih tenang ya Pak. Apalagi tadi juga dikasih solusinya. Dari Lucy. Pada saya juga terima kasih Pak, sebelumnya saya lebih bisa mengusahakan untuk menerima dengan keadaan saya. Oke, dari Ira. Saya juga sangat berterima kasih banyak kepada Bapak. Dengan itu saya juga merasa, oh mungkin saya bisa meminta bantuan seperti yang lain dari guru terdekat, dari guru dekat gitu. Tapi untuk masalah seperti yang saya tetap takut kena ketemu sama orang yang membuli ini, saya gimana ya Pak untuk mengatasi? Nah mungkin itu nanti akan kita ngobrol secara berkala. Jadi saya akan Bapak coba follow nanti bagaimana perkembangan dari Ira. Apakah Ira di kelas masih seperti ini atau dia sudah bisa menerima berdamai dengan oh ya udah berarti sekarang batasi dulu aja gitu. Jadi PR Ira itu sebenarnya batasi dulu aja gitu. Setelah dibatasi nanti akan Bapak coba untuk follow up berkala. Bapak akan coba pantau secara berkala. Kalau masih tetap kiranya murung, kiranya masih tidak bisa bergaul dengan yang lain, mungkin Bapak akan temukan dengan kesemuanya gitu. Yang membuli, yang dibully gitu, biar kalau semua. Kira-kira saat ini adalah batasi dengan teman yang toksik. Baik Pak, terima kasih. Langsung ada Rehan. Mungkin dari saya terima kasih atas saran jawaban sangat memuaskan. Mungkin kedepannya saya akan lebih hati-hati walaupun kita satu teman tapi beda frekuensi. Tetap kalau misalnya kita konsisten gitu, kayak tadi misalnya saya konsisten dengan Bapak ya tetap jangan sekali mencoba-coba, karena kalau misalnya sekali mencoba ya kedepannya bakal terus-menerus. Mungkin yang menjadi ketakutan saya nanti kedepannya itu minoritas teman. Kalau misalkan semua kelas itu perokok semua, sedangkan saya sendiri tidak perokok. Nah, yang dikhawatirkan nggak ada yang mendekati saya gitu, yang dikhawatirkan saya itu nggak dirangkul sama mereka gitu. Mungkin itu ada yang saya takutkan. Oke, kekhawatiran Rehan itu wajar banget ya, karena aku menjadi minoritas kan ya sebenarnya. Nah, makanya tugas sekarang Rehan itu adalah yang pertama teguh berdiri dulu ya. Next kalau misalnya mau ketemu sama teman yang tidak sefrekuensi tapi nongkrongnya sering, ya sebenarnya tadi tuh udah tugas kok dengan Rehan nggak mau, dan tugas biasanya orang yang udah menolak kayak gitu tuh dia nggak akan mau nawarin Rehan lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman Rehan juga bisa memahami kondisi bahwa orang yang enggak. Tapi nanti next kalau misalnya masih tetap kayak gitu, Bapak akan panggil juga teman-teman mereka. Bapak akan kasih edukasi sama teman-teman mereka gitu. Seperti itu Pak.
Nah, untuk kedepannya, Bapak akan coba pantau kalian secara berkala, mungkin per hari atau per 2 hari ketika Bapak nanti masuk ke kelas ataupun Bapak akan pantau kalian. Kalau misalnya kalian masih seperti ini, masih murung, masih tidak bisa bergaul, masih kayak mentalnya kena, mungkin nanti kita akan ngobrol secara lebih deep lagi untuk kedepannya. Bisa nanti Bapak jadwalkan 1 pekan sekali kita ketemu. Misalnya Ira dari Senin, Lucy Selasa, Ira Rabu dan Kamis. Tiap 1 pekan sekali. Seperti itu dari Bapak.